Guys, hari ini ada peliputan sosialisasi damkar di RW 08 guys. Ini para petugasnya sudah hadir guys. Nanti acara akan diadakan di sekretariat RW 08 guys. Karena wilayah masuk ke sekretariat sempit, jadi sementara mobil diparkir di wilayah RT 02 guys. Ini para petugas pemadam hadir guys. Selamat pagi pemirsa Bri Channel Kreatif. Hari ini saya berada di sekretariat RW 08. Hari ini akan diadakan sosialisasi damkar guys, mengenai cara-cara menangani kebakaran mungkin guys. Nanti kita lihat acaranya guys, saksikan guys. Ya, di sini sudah ada Pak RT 7 ya. Pak itu tokoh masyarakat dari RT 06, security ya. Ini udah standby ya nih. Ayo, yang lain mana nih Pak nih? Yang lain Pak keamanan. Ini dia Pak RW 08 sudah standby di wilayah sekretariat. Tamu sudah hadir. Oh, di situ ada Pak RT Denny. Pak. Lihat. Ada. Ya, inilah dia Pak RW 08 dan Pak LMK, Pak Bisri dan Pak Syarif. Ada acara apa hari ini Pak? Hari ini tanggal 10 Agustus 2022, sosialisasi sama dengan sosialisasi pencegahan kebakaran oleh damkar Kebonjeruk, Kecamatan Kebonjeruk. Acara berlangsung beserta tamu undangan atau gimana Pak? Ada tamu undangan dari pertama dari para unsur di pengurus RT, Desa Karang Taruna, RW, dan juga teman-teman atau bapak-bapak dari damkar Kebonjeruk. Ini program wilayah ini wilayah RW 08 atau banyak wilayah lain Pak? Infonya sih dari damkar memang ini kegiatan yang direncanakan oleh damkar Kebonjeruk. Alhamdulillah kita RW 8 dapat data untuk mengadakan sosialisasi pencegahan kebakaran. Tapi kalau menurut data kebakaran di wilayah RW 08 ada nggak Pak? Alhamdulillah kosong. Kosong, nihil. Bagus. Walaupun kosong tetap diadain sosialisasi Pak. Tetap karena wilayah RW 08 ada beberapa wilayah yang memang padat penduduk. Nah, ini ilmu-ilmu atau terkait dengan pada pembekalan pemadam kebakaran disosialisasikan oleh teman-teman dan bapak dari damkar. Dan setelah acara ini Pak, sosialisasinya ke tiap RT atau langsung gimana Pak? Biasanya kita dari peserta yang hari ini hadir, kan mereka ini dari perwakilan RT ya. Nah, nanti Pak RT akan mensosialisasikan kembali kepada warganya untuk melakukan pencegahan. Oke, ini baru pertama kali ya Pak ya? Di 2020 bulan Maret. Udah pernah juga? Covid pernah. Alhamdulillah ini adalah kali keduanya wilayah kami RW 08 diadakan sosialisasi pencegahan kebakaran. Oke Pak RW dan Pak LMK, nanti kita diskusi lagi Pak. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi. Sukses terus. Siap.
Kebon Jeruk setelah hadir guys, setelah datang ke sekretariat RW 08. Mana mungkin Bang Dayat. siapa siap Punya channel channel apa? free channel kreatif Pak. Free channel kreatif. Ini sementara sedang mengisi daftar absen guys ya, termasuk saya absen di absen. Kalau enggak diakuin dong di absen. Ini dari tadi kagak absen. Kan belum datang. Oh, belum datang. Yang saya hormati Pak Amir selaku Komandan Sektor Kecamatan Kebon Jeruk beserta dengan teman-teman bapak dari Damkar Kebon Jeruk. Yang saya hormati Bang Syari'i selaku KDM, Bang Arif selaku LMK, dan Bapak Ibu selaku peserta pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana kebakaran tahun 2022. Di tahun 2022 ini kita kembali mendapatkan kesempatan untuk kembali merefresh ilmu yang pernah kita dapat ini wilayah Kota Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya mungkin langsung sambutan dari Pak Amir. Pak Amir ini adalah Komandan Damkar Kecamatan Kebon Jeruk. Pada Pak Amir saya bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini alhamdulillah kita berikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa bersilaturahmi di lingkungan RW 8 ini dalam rangka pencegahan kebakaran. Yang saya hormati teman-teman dari Karang Taruna, dari unsur keamanan, ya kita sebutkan satu persatu. Yang saya hormati ibu-ibu kader, ibu ya, ada kader Jumantik, kader Dasar Wisma, dan ibu-ibu PKK ya. Kata oke Bu ya. Ya, terima kasih hadirannya. Ya. Jadi untuk mengurangi dampak kebakaran, kami dari Sudin Kebakaran Jakarta Barat ya ditugaskan untuk melakukan pencegahan. Mau sebutkan langsungnya berapa tiket? 20 kali 10 200. Nah, saya itu aja Pak, terima kasih waktunya karena amat saya izin nanti dilanjutkan teman-teman, mudah-mudahan acaranya lancar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya 3 layanan buat masyarakat. 3 layanan atau 3 produk layanan itu. Yang pertama adalah pencegahan. Andainya ada kebakaran atau kerugian besar terjadi di bapak-bapak dan ibu-ibu. Betul Bu. Nah, ini nomor yang akan duduk. Ini nomor ini hunting di Subin ya. Jadi 5607323. Nah, tapi kalau misalnya ini kan masih bukan pulsa nih Bu, nomor yang di bawah ya. Iya, kalau yang nggak pakai pulsa 112 Bu, nggak
usah diingat-ingat, nggak usah dihafalin nomor yang di bawah. Kalau misalnya lupa gampang lupa kan panjang banget itu. Cukup 112. Jadi 112 itu nomor terintegrasi. Buat dalam pendalaman ini buat nanti pencegahan kebakaran. Jadi produk yang di sini ini tentang peran serta masyarakat. Nah ini tadi turunan dari pendalaman tahun 2008. Isinya ada 4. Kenapa? 1. Melakukan pencegahan dan penanggulangan dini. Bagaimana caranya? Nanti diajarin. Kita main api beneran. Hati-hatinya, caranya nanti mentang-mentang bapaknya lagi pakai. Yang kedua adalah membantu melakukan pengawasan. Nah, jadi yang bilang. Ini lagi acara bincang-bincang. Pak RW, Satpol PP, ada kebakaran dari staf kelurahan. Ngopi-ngopi dulu guys, sambil menunggu aksi bakar-bakaran ya guys. Oke, ini ada Pak siapa Pak dari kelurahannya? Dari Kelurahan Kelapa II, Pak. Ini dalam rangka apa nih Pak? Ini dalam rangka sosialisasi penanggulangan bencana kebakaran di lingkungan RW 08 Kelurahan Kelapa II. Ya, di Kelurahan Kelapa II apa cuman di RW 08 Pak? Dulu sudah pernah beberapa kali ya ada di beberapa RW, cuman pada tahun ini atau kesempatan ini sekarang gilirannya ada di RT 5 RW 8. Ini program tahunan apa gimana Pak? Ini sepertinya program dari Dinas Pemadam Kebakaran langsung, Pak. Oh gitu. Di wilayah Kelapa II Pak, sudah pernah terjadi kebakaran nggak Pak? Alhamdulillah untuk Kelurahan Kelapa II ya pernah terjadi tentunya, tapi hal kecil bisa diatasi, tidak sampai sebagai bencana lingkungan ya, atau sebagai bencana suatu kawasan gitu ya, mungkin hanya perorangan kecil tapi bisa dipadami dengan baik sehingga tidak menimbulkan korban, tidak menimbulkan kerugian yang begitu banyak gitu. Alhamdulillah ya Pak. Kalau untuk kelurahan kita alhamdulillah Pak jarang terjadi ya Pak. Yang terjadi hanya peristiwa-peristiwa kecil atau korsleting listrik biasa yang menimbulkan percikan api sedikit tapi bisa diatasi oleh petugas dari kelurahan maupun lingkungan swadaya RT RW maupun petugas sarana dan prasarana. Semoga acara ini sukses Pak ya. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak. Kembali. Pak, saya dari Pri Channel Kreatif meliput wilayah di sekitaran RW 08 dan sekitarnya Pak. Ini ada acara apa nih Pak nih? Ini ada acara simulasi penanggulangan kebakaran dan pencegahan kebakaran. Ini acara rutin atau gimana Pak? Ini biasanya acara rutin, acara dari Sudin Penanggulangan Bencana khususnya daerah Jakarta Barat. Ini menggunakan APBD Pak. APBD. Ini udah program dari kantor dinas. Program dari pemerintah ya Pak? Iya. Kalau menurut data Pak, ini kebakaran di wilayah ini wilayah Kebonjeruk ya Pak? Iya, ini khususnya wilayah Kebonjeruk yang bertepatan di Kelurahan Kelapa II. Banyak terjadi kebakaran nggak Pak di sini Pak? Khususnya untuk wilayah Kelapa II sendiri ini agak jarang ya, karena rumahnya tertata. Cuma untuk bagian-bagian sebelah sini agak sedikit sempit, jadi kita terkendala akses kalau terjadi kebakaran. Kalau wilayah sempit gitu gimana Pak penanggulangannya Pak? Nah itu dia, penanggulangan untuk wilayah sempit biasanya yang berperan aktif itu masyarakat. Nah dari masyarakat nanti baru ke kita anggota damkar sendiri. Makanya diadain sosialisasi kayak gini Pak ya? Iya, betul sekali Pak. Ini selain wilayah Kelapa II, wilayah mana lagi Pak? Kalau untuk wilayah Kebonjeruk itu ada banyak. Ini kan kita terbagi menjadi satu kelurahan, dipilih satu RW Pak untuk pembinaan seperti ini Pak. Oke, dengan Pak siapa Pak? Saya dengan Bapak Pranyono. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Iya, Ya, siap Pak. selamat siang Pak. Iya, siap Pak. Instalasi listrik. Nah, jadi dari kami sebenarnya ini bukan wewenang kami sebenarnya menjelaskan ini. Ada yang lebih ahli di bidangnya. Tapi karena satu dan lain hal
kebanyakan kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Nah, jadi kami dari pemadam kebakaran menjelaskan ini. Jadi dalam rangka pencegahan Pak untuk bapak-bapak atau ibu-ibu di rumah. Jadi bagaimana sih instalasi yang baik? Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Nah, ini yang saya bawa instalasi listrik yang baik. Pertama, kebanyakan terjadi kebakaran akibat listrik. Pertama, pemakaian yang tidak standar. Jadi MCB-nya nggak standar, stop kontaknya nggak standar, sampahnya nggak standar. Yang standar ini yang bagaimana Pak? Yang pertama, yang standar SNI. Kayak buat pemiliknya Pak, apa tuh laskop. Jadi dia kayak payung gitu Pak. Segitiga. Nah, jadi namanya listrik bebannya berlebih. Nah, nanti lama-lama akan beres, dibersihkan. Nah, yang tadi saya bilang, kalau bapak atau ibu di rumah MCB-nya nggak bagus itu kayak gimana? Nah, biasanya kalau di sini nggak bagus, Turun terus. Pak, kelebihan daya sesuai standar, baik dari MCB, stop kontak, sapar, yang standar Bu. Mahal ini nggak apa-apa, yang penting aman. Bentar Bu. Coba dicek dah Bu, instalasi rumahnya. Ya. Perhatikan Bang, perhatikan. Pemadaman awal ketika terjadi di rumah atau di lingkungan bapak-bapak, ibu-ibu. Kita di sini punya dua metode Bu, Pak. Yang pertama metode modern. Modern itu menggunakan tabung apar, alat pemadam api ringan. Di sini apa yang kita bawa berjenis powder. Powder biasanya bisa digunakan untuk kebakaran apa saja. Untuk pemadaman tradisionalnya kita bisa menggunakan karung Bu. Alat apapun, kain, handuk, bisa spray, yang penting dibasahi. Cara yang baik menggunakan apar ketika membawa apar, yaitu dijinjing. Ya, dijinjing Bu, seperti ini Bu posisinya Bu. Ya, ketika sudah dijinjing, kita letakkan di bawah. Dari bawah, kita periksa Bu. Ini ada namanya pin. Pin ini pengunci. Jadi caranya tarik pinnya Bu. Tarik ke kanan. Cara menarik biar jangan sekali-sekali ada tangan seperti ini. Kenapa tahu? Nah, itu ya. Karena kita kalau sudah panik Bu, bawahnya aja seperti ini kan Bu. Taruh langsung tarik-tarik. Ini panik kan Bu namanya. Nah, ini kunci nggak akan terlepas. Karena ketekan. Cara yang benar seperti ini. Pegang paling bawah Bu, gagangnya. Cek lehernya. Ya, cek layarnya ada bahasanya. Tarik pinnya. Ya, ini ada pinnya. Tarik pinnya. Tarik selangnya ke atas. Tangan sebelah kiri dengan jarak itu minimal 1 meter. Tangan. Tradisional menggunakan kain. Biasa kita menggunakan karung. Ini wajah kita. Cara memegangnya tangan lalu dilipat ke dalam. Nah, fungsinya untuk melindungi diri kita dari api. Karena seperti ini, tutupi wajah kita dari jeratan api. Nanti kita praktekkan gimana caranya kalau kita cara yang benar dan cara yang salah. Kalau yang cara yang salah, nanti api bakal berbalik ke kita. Biasanya kita kalau panik, kita dengerin basah-basah, kita gini. Itu yang terjadi apa? Yang terjadi api alat naik ke atas. Ya, nanti kita praktekkan. Ini dikeluarkan, dilihat Bu. Biasanya kalau yang sudah jelek itu detas, retak-retak. Itu sudah bahaya Bu. Itu bahaya. Dan untuk regulator, Ibu mau memakai yang tipe seperti ini atau tipe yang seperti biasa, yang penting SNI Bu. Gas ini tidak meledak. Di sini Bu, lihat di sini ada tanggal dan tahun. Tanggal dan tahun ini terbukti bahwa Pertamina menguji Tera per 5 tahun sekali. Ini artinya bulan 2 2027. Nanti ketika 2027 ini akan ditarik oleh Pertamina untuk diuji Tera kembali dari tekanannya, dari kondisi tabungnya itu Bu. Dan di sini ada logo merah Bu, Pak. Logo merah ini artinya bahwa yang berbahaya ini adalah
gas di dalam ini, bukan berbahaya tabungnya. Ya saya dok kayak gitu ada pakai garpu. Nah itu berbahaya Bu, berbahaya karena ada gas. Sebenarnya bisa Bu, ya sebenarnya bisa Bu, mencoloknya pakai sumpit yang tebal. Iya, sumpit kuat Bu. Ya, sumpit kayu. Pedro akan mempraktekkan cara penanggulangan yang benar, cara menutupi sumber api yang terjadi di kompor. Ya berbahaya. Sebenarnya kalau apinya ada di gas, kita bisa menggunakan karung juga Bu. Kita lilit saja atau handuk basah. Kalau nggak ada karung, handuk. Handuk basah, kain. Misalnya kain 1 atau 2 masih api nyala, terus Pak. Kita gulung sampai sumber api itu mati. Sarung bisa, sarung. Sarung bisa Pak. Api besar ada di regulator. From Panay Island, Philippines. This is DJ Shuribo Personal. Saya buktikan bahwa ini tidak berbahaya. Tabung ini tidak akan terbakar seperti ini. Yang berbahaya yang di dalamnya. Caranya matikan dengan tidak saja terus kita tutup sumber gasnya. Mati. Misalnya Bu, nanti ada kebocoran, gampang Bu, tinggal copot aja nih. Cabut aja. Putus. Mati nggak? Putus. Intinya sumbernya atau alirannya cabut. Itu kan panik nih, rantai yang saya bilang, rantai dengan menutup. Jadi kalau misalnya di rumah, Ibu biasanya terjadi kebocoran di selang, orangnya keluar api kemana-mana. Kita cabut aja Bu regulatornya. Coba Pak Kader dipraktikkan dulu sebentar Pak, dilihat Pak Kader. Diurut Pak, dari ujung Pak, diurut Bu, diurut. Nah, tidak panas. Jangan ragu Pak. Sudah dirapi. Pegang kanan, tangan kanan. Good boy. Makes love both. Ini diurut ya. Selangnya dipegang, selangnya. Mainnya main cepet lu. Cara membawanya dijinjing Pak. From Panay Island, Philippines. Lihat alat ini ya.
is DJ Subibo Besno. Yang dipegang tangan kiri, ujung palanya yang Nah, tertutup, maka simulasi menggunakan apa sekali saja guys. Jadi nanti langsung menggunakan cara tradisional guys. Ibu kalau masak tabungnya ada di kolong. Mulai hari ini ibu selalu saya kalian kalau mau masak tabungnya dibawa keluar. Tarik keluarin. Baru masak. Kenapa? Mencegah kalau terjadi kebakaran, kalau kita tidak ribet ambil karung dulu, kan yang harus kita tutup ini dulu. Kalau di kolong sini, kalau kita mau nyabut, gunakan. Nah, kalau jauh, enak. Rasa kita keluarin, ada api di sini. Ini dulu kita tutup. Oh keluar, baru ambil kain basah, baru kita tutup. Mulai dari sekarang, setelah masak, baru itu masukin lagi. ada yang mau coba pakai apa nggak, Bu, Pak? Saya coba. Pak Anda cara membawanya. Mau buka, jangan seperti ini. Taruh ke bawah buka. Buka pin. Pegang lehernya tangan kiri. Jos. Ke atas. Jos ke atas. Kanan. Jarak antara kita remote ke api minimal 2 meter. Contoh ya. Kick. From Panay Island, Philippines. This is DJ Subibo Besno.
baiknya tadi dulu. Nah, apabila itu tidak bisa memadamkan api, segera lapor ke pemadam. Di sini pemadam terdekat ada di pos jalan C. Di pos jalan C, alhamdulillah saya jaga di situ, ibu bisa langsung ke situ. Saya standar ya Pak. Kami nanya, maaf ya, itu sih jangan sampai ada kejadian. Iya. Apabila ada kejadian kebakaran di wilayah kita, apakah nanti itu dimintakan uang administrasi kita nggak gitu? Untuk biaya pemadam kita gratis Bu, tidak dipungut biaya. Oke guys, dari lokasi sekretariat RW 08 acara sosialisasi pemadaman dan kebakaran oleh pemadam wilayah Kecamatan Kebonjeruk berakhir hari ini guys. Semoga apa-apa yang telah dijelaskan dan dipraktekkan menjadi berguna bagi wilayah RW 08. Selamat siang, sampai jumpa lagi dengan Free Channel Kreatif guys. Salam peace dan metal.